Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Rinaldi dengan NIM channel 20008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul tingkat rasio likuiditas dalam analisis aspek keuangan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Kota Jambi. Latar belakang. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak debitur dengan pihak kreditur, sehingga dapat mendorong alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih efektif. Agar analisis tentang keuangan ini lebih terarah dan lebih fokus, maka laporan ini diberi judul tingkat rasio likuiditas dalam analisis aspek keuangan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Kota Jambi. Agar terarah dan fokus pada akar permasalahannya, maka analisisnya difokuskan pada berapakah besar tingkat rasio likuiditas PT Bank Perkreditan Rakyat Batanghari. Hal ini sangat bermanfaat sekali dalam menopang dan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia pada umumnya. Jika tingkat likuiditas keuangan baik, demikianlah dasar pertimbangan dalam penulisan laporan ini. Semoga hal ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori terbagi menjadi 10. Yang pertama, definisi akuntansi. Menurut Yusuf, akuntansi merupakan kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan ke dalam masyarakat, lembaga pengusaha maupun organisasi. Yang kedua, pengertian laporan keuangan. Menurut Kamsir, mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, jenis-jenis rasio likuiditas. Yang keempat, kinerja keuangan. Yang kelima, aspek keuangan. Yang keenam, tujuan dan manfaat likuiditas. Yang ke-7, tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang ke-8, jenis-jenis rasio likuiditas. Yang ke-9, hutang atau kewajiban. Yang ke-10, jenis-jenis kewajiban jangka pendek. Metode penelitian dan pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, data primer, pengumpulan data, yaitu wawancara dokumen. Nah, ada data sekunder, analisis data. Nah, analisis data yang digunakan dengan metode analisis deskriptif. Sejarah singkat. PT Bank Batanghari semenjak berdiri pada tahun 2002 menunjuk perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dengan bertambah luasnya area pelayanan PT Bank Batanghari dengan beroperasinya kantor cabang Muaro Bungo pada tahun 2008 dan terus bertambahnya aset yang dimiliki serta terus bertambahnya mitra kerja baik dari instansi pemerintahan maupun swasta. Diawali dengan berdirinya Koperasi Sejahtera pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 menjadi cikal bakal berdirinya PT Bank Batanghari. Sejak tanggal 2 Mei 2002 berdiri PT Bank Batanghari. Visi dan misi, menjadi BPR yang terpercaya dan unggul dan melayani usaha Anda. Misi yaitu yang pertama, meningkatkan kondisi yang kondusif serta mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan Bank Batanghari dalam memperdayakan ekonomi masyarakat, pengusaha mikro dan kecil di daerah Jambi. Yang kedua, melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara. Struktur organisasi dan tugas pokok-pokok masing-masing bidang. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kurang rasio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban atau utang lancar. Yang kedua, quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar yang dimiliki dalam menutupi kewajiban atau hutang lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.
Yang ketiga, cash ratio merupakan alat likuid terhadap total dana pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan harus segera dilunasi untuk melunasi hutang jangka pendek. Kesimpulan, tingkat kurang rasio pada tahun 2020 berada dalam standar rasio yang sehat, sedangkan pada tahun 2001 berada pada tingkat yang kurang sehat, di mana pada tahun 2001 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 24,71%. Yang kedua, tingkat fit rasio pada tahun 2020 berada dalam kriteria rasio yang cukup sehat, sedangkan pada tahun 2021 berada pada tingkat yang kurang sehat. Pada tingkat rasio perusahaan masih mampu melunasi kewajiban lancarnya, akan tetapi kas pada perusahaan kurang membaik. Ketiga, tingkat kas rasio pada tahun 2020 sampai 2021 dapat diartikan bahwa berada dalam kriteria tidak sehat, di mana belum mampu melunasi kewajiban lancarnya menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan secara maksimal. Hanya inilah yang dapat saya presentasikan pada pada laporan tugas akhir tingkat rasio likuiditas dalam analisis aspek keuangan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Batanghari Kota Jambi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.